Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan pemahaman materi terkait dengan akad wadiah. Dalam pemahaman materi ini, yang menjadi pokok bahasan ialah diantaranya definisi wadiah, dasar hukum wadiah, syarat dan rukun, kewajiban menerima dan cara menjaga wadiah, dan yang terakhir implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, definisi wadiah. Secara bahasa, wadiah berasal dari kata wadu'a yada'u, yang berarti berada di tempat tertentu. Dikatakan demikian karena barang titipan atau wadiah itu berada di tempat tertentu, yakni tempat penerima titipan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa wadiah berasal dari kata ad-da'a, yang berarti istirahat. Nah, karena barang titipan sama halnya dengan barang yang diistirahatkan. Kemudian secara terminologi, sebagaimana yang termuat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 17 yang berbunyi bahwa wadiah merupakan penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Nah, dalam definisi ini, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, telah disebutkan secara khusus bahwa barang yang dititipkan berupa uang. Walaupun sebenarnya setiap barang ataukah ada barang tertentu lain yang juga bisa dititipkan. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan dasar hukum wadiah. Yang pertama yang bersumber dari Al-Quran, yakni dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Dari penggalan ayat ini Allah berfirman, "Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah." Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayakan sebagian yang lain, maka hendaknya yang dipercayakan ini menunaikan amanatnya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Innallaha ya'muru an tuwaddul amanata ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kemudian dalam hadis Nabi, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda yang artinya, tunaikanlah amanat orang yang mempercayaimu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Kemudian selanjutnya syarat dan rukun wadiah. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 370 disebutkan bahwa ada 4 yang menjadi rukun wadiah. Yang pertama penitip atau muwaddi, kemudian penerima titipan, kemudian barang titipan atau wadiah fi, dan yang terakhir akad atau ijab dan qabul. Kemudian yang menjadi syarat dari wadiah diantaranya yang pertama yang terkait dengan pihak yang melakukan akad, yakni yang pertama bahwasanya kedua belah pihak haruslah cakap hukum, kemudian tidak
tidak dihususkan bahwasanya yang melakukan akad haruslah dalam bentuk perorangan, melainkan boleh juga dalam bentuk badan korporasi tertentu. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang terkait dengan barang titipan, yakni barang tersebut hendaknya tahan lama, kemudian barang tersebut dapat dikuasai atau dapat dikendalikan oleh yang menyimpannya. Kemudian yang ketiga, barang tersebut hendaklah boleh diserah terimakan. Pembahasan selanjutnya, kewajiban menerima dan cara menjaga wadiah. Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pihak penerima titipan hendaknya memiliki kemampuan untuk menjaga barang tersebut. Kemudian ditambah oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa jika penerima titipan tidak mampu untuk menjaganya, maka diharamkan untuk mengambil barang titipan. Kemudian yang kedua, bahwa apabila barang titipan tersebut mengalami kerusakan, hilang, dan lain sebagainya dengan cara tidak disengaja atau bukan atas kesengajaan oleh pihak penitip, pihak penerima titipan, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi jika sebaliknya penitip, pihak penerima titipan melakukannya dengan sengaja, maka pemilik barang memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Kemudian selanjutnya, dalam menerima barang titipan, penerima titipan hendaknya memisah antar barang titipan karena ditakutkan terjadi percampuran yang menjadikan tidak diketahuinya pemilik di antara barang-barang tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir, yakni implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Di antara bentuknya ialah bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan dua bentuk wadiah, yakni wadiah al-amanah dan wadiah ad-domanah. Kemudian yang kedua, bahwasanya dalam lembaga keuangan syariah, apabila dana yang dititipkan tersebut digunakan oleh bank, maka bank memiliki kewajiban untuk mengganti secara sepenuhnya. Kemudian bentuk yang ketiga, yakni dalam lembaga keuangan syariah atau dalam perbankan syariah, bank memberikan beberapa bentuk pendanaan, yakni yang pertama dalam bentuk giro wadiah, kemudian yang kedua tabungan wadiah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.